Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Jumat 29 Juli 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. 9 orang anggota geng motor ditangkap Satreskrim Polres Cilegon usai aniaya seorang remaja 15 tahun. Para kepala desa yang habis masa baktinya di tahun 2023 menginginkan agar Pilkades serentak 2023 Kabupaten Pandeglang tetap dapat berlangsung. Bangunan SDN 3 Muncang Kopong Kabupaten Lebak rusak berat. Selama belasan tahun tidak pernah tersentuh anggaran perbaikan dari pemerintah. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, kabar mengenai Pilkades serentak tahun 2023 kembali disinggung dalam Muscab luar biasa DPC Abpedsi Kabupaten Pandeglang. Para kades yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun tersebut berharap Pilkades serentak tetap bisa dilaksanakan. Laporan selengkapnya Mudofar dari Radio Krakatau Pandeglang. Kabar mengenai pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak tahun 2023 di Pandeglang kembali disinggung saat acara musyawarah cabang luar biasa atau Muscablub Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau DPC Abdesi. Para kepala desa yang akan habis masa baktinya di tahun tersebut menginginkan agar Pilkades tetap dapat berlangsung. Hal ini bermula saat Bupati Pandeglang Irna Narulita memberikan sambutan. Irna mengatakan usai rampung pemilihan ketua DPC Abdesi, event selanjutnya yakni Pilkades di tahun 2023 mendatang. Selesai ini Anda ingin Pilkades. Pilkades, doang selesaikan. Anggarkan berapa miliar. Jangan gara-gara Muscablub ada blok 108, 206. Kepada awak media, Irna menyatakan pihaknya sudah membahas hal tersebut. Bahkan anggaran yang dibutuhkan juga sudah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD di tahun depan. Karena harapannya kan memang seperti itu. Mereka minta sebelum Pileg, Pilpres. Nah harapan kami mereka bisa melaksanakan itu dan kami sudah anggarkan ya. Untuk kita bahas nanti dengan DPRD, APBD-nya di tahun 2023 awal ya. Menurut dia, pihaknya akan terus berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri terkait hal ini. Kita pasti koordinasi. Kemendagri kan juga akan bertanya kepada kita kesiapan kita karena kita juga kan diberikan arahan untuk tidak bentrok dengan Pileg Pilpres. Nah, harapan kita juga kasihan kalau sampai mereka pasca Pileg Pilpres karena pasti ada banyak PJ nanti, kebanyakan PJ. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau DPMPD Kabupaten Pandeglang Doni Hermawan membenarkan pihaknya sudah mengalokasikan anggaran untuk Pilkades 2023 sebesar 3 miliar rupiah. Kalau kami pemerintah Kabupaten Pandeglang, Bupati sudah memerintahkan kepada kami, sudah menganggarkan dana untuk persiapan Pilkades sekitar 3M, nah, termasuk untuk pihak pengamanan ya, kita sudah siapkan itu. Tahapan-tahapan pun kami sudah siapkan, kalau itu terjadi kami sudah siap go. Doni menambahkan sumber anggaran tersebut berasal dari APBD Pandeglang serta dari dana desa atau DD. Ia merasa optimis Pilkades serentak ini dapat dilaksanakan pada tahun depan. Kalau saya sih berbicara ya bisa 70% 30 tuh bisa jadi atau 30% ya tidak. Yang 30% itu ada peralatan akbar yang lebih besar kan gitu. Itu yang jadi kendalanya. Jika sesuai rencana, maka tahapan Pilkades 2023 harus dilakukan di pertengahan tahun. Makanya kita hitung di bulan itu kita percepat walaupun masa jabatan dia itu sampai bulan Desember. Saya Mudofar dari Krakatau Radio melaporkan untuk Berita Banten. Satreskrim Polres Cilegon menangkap 9 orang anggota geng motor yang melakukan penganiayaan terhadap seorang remaja berusia 15 tahun. Dalam keterangan persnya hari Rabu yang lalu, Kapolres Cilegon AKBP Eko Cahyo Untoro mengungkapkan dari 9 orang yang ditangkap, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka, sementara 4 lainnya berstatus dalam pembinaan. Berikut laporan Chef Anwar dari Radio Pas FM Cilegon.
9 orang anggota geng motor diciduk Satreskrim Polres Cilegon lantaran dilaporkan telah menganiaya seorang remaja berinisial EM 15 tahun hingga mengalami sejumlah luka pada tubuhnya akibat sabetan senjata tajam. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di depan sebuah ruko kecantikan di Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon pada Rabu dini hari 20 Juli 2022. Korban EM diketahui mendapat 10 jahitan tangan kanan akibat tebasan senjata tajam dan 5 jahitan di bagian perut sebelah kanan. Kapolres Cilegon AKBP Eko Cahyo Untoro dalam keterangan persnya mengungkapkan peristiwa itu berawal dari aksi saling tantang antar geng motor di siaran langsung media sosial. Geng A yang berjumlah 3 orang sudah berkumpul di lokasi yang kemudian didatangi geng B yang berjumlah 10 orang. 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, 3 diantaranya masih di bawah umur, 4 lainnya berstatus dalam pembinaan. Ke-9 anggota geng motor itu diamankan petugas pada Jumat 22 Juli 2022. Sementara polisi juga masih memburu 1 orang anggota geng yang melarikan diri. Saya Chef Anwar, Pas FM Cilegon, melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, 3 ruangan bangunan di SDN 3 Muncang Kopong, Kabupaten Lebak rusak parah sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Kerusakan bangunan sekolah tersebut terjadi karena selama belasan tahun tidak pernah tersentuh oleh anggaran perbaikan dari pemerintah. Berikut laporan Puja Pamungkas dari Gens Radio Lebak. Kondisi gedung Sekolah Dasar Negeri SDN 3 Muncang Kopong di Desa Muncang Kopong, Kecamatan Cikulur kondisinya rusak berat. Dinding bangunan retak-retak dan atapnya sudah ambruk, tidak bisa digunakan lagi untuk kegiatan belajar mengajar KBM. Kepala SDN 3 Muncang Kopong Mujan mengatakan ruang kelas tersebut sudah berusia 15 tahun. Selama belasan tahun gedung tersebut tidak pernah tersentuh anggaran perbaikan dari pemerintah daerah. Dijelaskannya kerusakan semakin parah pada 2019 karena atap bangunan mulai keropos dan ambruk, sehingga pihak sekolah memutuskan untuk tidak menggunakan 2 ruang kelas untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Sementara itu karena keterbatasan ruangan yang dimiliki, ruang guru pada bangunan tersebut tetap digunakan, walaupun kondisinya membahayakan keselamatan para guru dan staf sekolah. Ia menerangkan sekolahnya kini hanya memiliki 3 ruang kelas yang masih layak digunakan untuk pelaksanaan KBM. Ketiga ruangan itu tentunya tidak bisa menampung siswa-siswinya yang berjumlah 216 orang. Untuk itu pihak sekolah pun terpaksa menerapkan sistem KBM secara bergilir pada pagi dan siang hari. Mujan mengaku sudah melaporkan kondisi sekolahnya kepada Bupati Iti Oktavia Jayabaya melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Lebak Wawan Ruswandi mengatakan pihaknya sudah memasukkan SDN 3 Muncang Kopong ke dalam Dapodik dan perbaikan bangunan sekolah direncanakan akan dilakukan pada 2023. Demikian Puja Pamungkas, Gen Radio Lebak melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.